Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it. Dalam menghadapi serangan pedang itu, Xiaoyan masih tampak tenang. Karena ketika domain ruang Sulin memperluas bidang ruangnya, Xiaoyan sudah mengamati kehadiran kekosongan dan tidak lebih dari sekedar mengganggu ruang. Namun yang tidak bisa diubah adalah kekuatan aturan ruang. Jadi Xiaoyan harus menemukan polanya. Hanya saja, Sulin sangat pintar. Sekarang dia terus melancarkan serangannya terus-menerus. Karena dia tidak ingin Xiaoyan dan Xiao Yueli punya waktu untuk mengamati domain ruangnya. Pada saat ini, di bawah serangan pedang Sulin yang terus-menerus, Xiaoyan juga merasakan gelombang energi dan darah di tubuhnya. Kemudian darah mengalir di sudut mulutnya. Sialan, pedang terbang itu beracun. Xiaoyan mengutuk dengan keras. Bagaimanapun tubuh fisik dewa asli paling takut terhadap racun. Pasalnya, kecepatan aliran darah dewa asli beberapa kali lebih tinggi dari dewa biasa, sehingga racun itu akan menyebar lebih cepat di dalam tubuhnya. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak meminum pil penawar racun, tiba-tiba pil racun terkondensasi di dantiannya mengerahkan kekuatannya, dan dalam sekejap pil racun itu menelan seluruh racun dalam tubuh Xiaoyan. Sehingga adegan yang tiba-tiba ini juga langsung mengejutkan Xiaoyan, karena dia tidak menyangka pil racun di dantiannya begitu efektif. Pada awalnya pil beracun ini dikatakan telah ditembak 4 kali yang terkondensasi di dalam tubuh Xiaoyan, tapi dia tidak menyangka bahwa pil racun ini memiliki efek penawar racun. Namun hal itu juga membuat Xiaoyan khawatir. Meskipun penyebaran racun itu sudah teratasi dan diserap oleh pil racun ini, tapi esensinya masih ada di tubuh Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu kapan pil racun ini akan mencapai batasnya. Jika tiba-tiba meledak dalam tubuh Xiaoyan, maka tingkat bahayanya sudah jelas. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sepertinya dia merasakan ada beberapa kehadiran kekosongan. Hanya saja, dia tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi lebih baik mengambil resiko daripada tetap diam di tempat. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia segera meluncurkan tombak bencana gunturnya. Kemudian tombak bencana menyapu secara acak tanpa tujuan. Karena dia ingin menemukan hukum ruang yang terdistorsi ini. Ayah, tidak perlu repot, Xiao Yueli berkata dengan lembut. Kali ini dia juga mengayunkan sabit dewa kematian. Domain kematian. Segera Xiao Yueli membuka domain abadinya lagi. Bagaimanapun mereka yang tewas dalam pertempuran di bintang ini adalah makhluk sensi dan semua mayat yang dihidupkan kembali. Jumlahnya sungguh mencengangkan. Lagi pula ada banyak makhluk dan manusia kuat yang mati di seluruh bintang Homeng. Meskipun area domain yang dicangkupnya tidak luas, tapi ada banyak sekali mayat di bawah domain kematian Xiao Yueli. Tulang-tulang ini membawa kebencian yang kuat, dan itu juga memungkinkan mereka untuk sementara waktu memiliki sebagian dari kekuatan yang mereka miliki selama hidup mereka. Namun, ketika mayat-mayat itu datang ke domain kegelapan kekosongan, sebagian besar mayat-mayat itu langsung hancur. Bagaimanapun, mereka semua adalah benda mati. Jadi saat menghadapi pria kuat seperti Sulin, efeknya masih minim. Domain kematian, pedang pembunuh jiwa. Semua hantu, mematuhi perintah saya. Kemunculan dan penghentian yang saling bergantungan dan kebencian Anda bila kondensasi jiwa memahami sebab dan akibat untuk memasuki reinkarnasi. Dengan suara Yueli yang tersisa, mayat yang dibangkitkan itu di atasnya. Jiwa-jiwa tak berdosa yang tersisa terbang keluar. Segera berkumpul di depan Xiao Yueli, kemudian berubah menjadi bilah pedang yang tidak beraturan. Ini adalah hasil dari sebab dan akibat Taisu Anda, dan apa yang saya potong adalah sebab dan akibat Anda. Sekarang, saya juga akan membunuh jiwa Anda. Suara Xiao Yueli dingin, mata indahnya juga menjadi sangat dingin. Pada saat ini, sebuah sosok tinggi mengembun, dan sosok itu juga memancarkan aura yang kuat. Seolah-olah itu adalah jiwa seseorang memegang pedang pemotong jiwa di depannya. Segera,
Xiao Yueli dengan lembut mengangkat tangannya dan menebas langsung di udara. Kemudian apa yang terlihat terpotong adalah benang putih yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Sulin. Seolah-olah benang putih itu mengabaikan ruang. Karena apa yang dipotong adalah sebab dan akibat. Oleh karena itu, benang putih ini dapat langsung mengunci ke lokasi tubuh asli Sulin. Tepat ketika ruang di sekitarnya terdistorsi lagi, Xiaoyan melihat Sulin terjerat dengan benang sutra putih saat ini. Bahkan ada kepanikan di wajahnya. Keluar dari sini, kalian hanyalah semut. Jadi bagaimana jika saya membunuh kalian? Lagi pula semua semut layak mati. Sulin meraung dan marah. Karena di matanya, hantu yang menaiki tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli bagaimana dia berjuang. Bahkan mereka tidak bisa membunuhnya. Namun saat hantu-hantu ini memakan jiwanya, rasa sakit yang datang darinya membuat Sulin sangat ingin menyingkirkan mereka. Segera Xiao Yueli bergegas keluar langsung ke arah Sulin untuk menusuknya dengan pedang pemotong jiwa dengan keras. Namun saat pedang pemotong jiwa Xiao Yueli dengan keras, transposisi. Namun saat Xiao Yueli mendekat, meskipun Sulin kesakitan, dia tetap mengangkat kepalanya dan berteriak. Kemudian pedang pemotong jiwa yang ditusuk oleh Xiao Yueli tiba-tiba sesuatu berubah di depan matanya. Dan sosok Sulin tiba-tiba menghilang karena ini sebenarnya posisinya telah ditukar dengan Sulin. Pada saat ini, ketika Xiaoyan dan Xiao Yueli dan Sulin sedang bertarung, sebuah pertempuran sengit terjadi di Bintang Hongmeng. Sekarang, ada begitu banyak prajurit Taisu, yang bahkan jumlahnya lebih dari 1 juta. Untungnya, ada orang kuat yang berada di keabadian Dewa tingkat ketiga, dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan yang paling penting adalah, saat ini ketiga tuh bersaudara bergabung ke medan perang. Bagaimanapun, jika ketiga bersaudara ini tidak melakukan apapun, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Mulia nantinya. Sekarang, jumlah prajurit Taisu masih terus bertambah, sehingga seluruh situasi pertempuran juga menjadi sulit. Meskipun 50.000 Dewa Abadi terus-menerus membunuh para prajurit Taisu, namun jumlah prajurit Taisu yang keluar dari beberapa Dewa Kekosongan tidak berkurang, melainkan terus bertambah, dan mereka semua harus menahan serangan Taisu. Bagaimanapun, Taisu selalu bergantung pada jumlah prajurit Taisu yang besar untuk mengalahkan musuh dengan serangan satu demi satu, sehingga terlihat seperti ngengat yang menyelimuti lampu minyak. Bahkan saat ini, ada banyak sarana keberadaan prajurit Taisu yang kuat muncul, sehingga dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Xiao Yueli mengetahui bahwa jika mereka menundanya lebih lama lagi, itu hanya akan semakin merugikan mereka. Yueli, kita tidak bisa terus seperti ini. Saat ini kita harus menemukan cara untuk membunuhnya, kemudian pergi dari tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, bala bantuan Taisu pasti akan berdatangan. Saat itu, meskipun Sulin mati, pasti akan lebih banyak orang kuat di tingkat ketiga Dewa Abadi muncul, atau Dewa Abadi yang lebih kuat juga akan muncul. Jika mereka membentuk situasi pengepungan, maka semuanya akan sulit. Kata Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun Xiaoyan belum menerobos keabadian dewa, dan metode terkuat Xiaoyan saat ini masih berasal dari avatar dewa asli. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tanda bintang 9 berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Kemudian bintang kembar di matanya juga muncul. Segera tubuh Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki. Segera setelah itu tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Karena tubuh besarnya saat ini bukanlah batasnya. Dengan kabut darah yang meledak, sosok raksasa yang menjulang lebih dari 100.000 kaki mengembun ke langit. Jari pembunuh bintang. Xiaoyan berteriak dan keras. Jelas jari pembunuh bintang yang digunakan Xiaoyan sebelumnya bukan kekuatan yang terkuatnya. Tapi saat ini, di bawah tubuh dewa asli super raksasa Xiaoyan, sebuah jari besar yang menutupi langit mengembun, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya seolah-olah mampu menembus semua bintang. Pada saat yang sama, mendengar peringatan Xiaoyan, Xiao Yueli juga mengerti, dan dia juga sudah menyapu pedang pemotong jiwanya ke samping. Sehingga
kekuatan domain ruang yang menekan Xiaoyan jauh lebih kecil. Namun, Sulin juga terus melepaskan kekuatannya semaksimal mungkin. Kemudian dia membetulkan persegi dengan jari telunjuk. Pada saat yang sama, ibu jari keduanya langsung membidik Xiaoyan. Hindari nirwana yang hancur. Tepat ketika kata-kata Sulin jatuh, bagian depan jari pembunuh bintang Xiaoyan yang terlihat ketiadaan terus runtuh dan meledak dengan keras. Tuar! Segera dampak yang kuat terbentuk dan memblokir serangan Xiaoyan, menyebar dengan ganas, yang menyebabkan seluruh bintang Homeng juga bergetar hebat. Setelah Xiao Yueli melihat adegan ini, dia juga langsung bergegas menuju Sulin lagi. Dengan pedang pemotong jiwa di tangannya, segera jiwa-jiwa orang yang tak bersalah yang sebelumnya menyelimuti dengan Sulin. Mereka menyapu ke arah lawan lagi dengan ganas, yang membuat Sulin merasa seolah-olah jiwanya digigit habis-habisan oleh roh-roh jahat ini. Segera Sulin memuntahkan beberapa suap darah, bahkan ada kepanikan di matanya. Sepertinya dia tidak menduga bahwa kedua orang di depannya sebenarnya sangat kuat. Jika hanya Anda dan semut lainnya ingin membunuh saya, itu benar-benar mustahil. Melihat dirinya benar-benar dirugikan oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli. Kemudian Sulin tiba-tiba membuka tangannya dan prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu dan berkerumun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.